Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke pembelajaran matematika wajib seperti biasa. Dan untuk hari ini kita akan membahas yang namanya fungsi inverse, begitu. Sebelumnya, fungsi inverse itu apa sih? Nah, kemarin kalian sudah diminta untuk membaca buku paket yang pinjaman perpus halaman 99 sampai dengan halaman 106. Jadi mulai dari pengertian, definisi, contoh, dan ini penyelesaian bagaimana cara menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi. Begitu. Sudah dibaca kemarin ya. Nah, hari ini tinggal Ibu jelaskan supaya nanti kalian lebih paham, begitu. Nah, sebelumnya fungsi inverse itu apa? Fungsi inverse itu ya fungsi kebalikan. Kalau misalkan diketahui ada dua himpunan, kemudian di sini ada suatu fungsi yang memetakan X kepada Y, begini. Dari himpunan A, kalau ini digunain ada namanya, memetakan anggota himpunan A kepada anggota himpunan B, ini namanya fungsi F. Lah, terus nanti fungsi inverse itu bagaimana? Kebalikannya. Kalau fungsi F itu memetakan dari A ke B, dari X ke Y, nanti fungsi inverse adalah kebalikannya, berarti memetakan dari B ke A, begitu. Nah, gampangannya seperti itu. Kemudian kemarin kalian juga sudah pernah membaca. Nah, sudah diberitahukan supaya dibaca dulu. Di sini ada berbagai macam definisi, ada sifat-sifatnya juga. Jika suatu fungsi f memetakan a ke b, dikatakan memiliki fungsi inverse, yaitu f inverse memetakan dari b ke a. Nah, kebalikannya kan ya, kalau f itu memetakan a ke b, gambarnya seperti ini. F itu memetakan a ke b, tapi kalau f inverse memetakan b ke a. Nah, ini ya, f inverse memetakan b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu apa? Kemarin di awal materi fungsi sudah pernah dijelaskan. Fungsi bijektif itu adalah korespondensi satu-satu, di mana setiap anggota himpunan A tepat dipasangkan satu dengan anggota B. Begitu juga anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Begitu. Nah, terus di sini ada definisi 3.4. Sudah dibaca ya. Jika fungsi f memetakan domain f ke rank dari f, domain itu daerah asal, rank itu daerah hasil, sama dengan ini memetakan a ke b, adalah fungsi bijektif, maka inverse dari f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai f inverse yang memetakan dari rank ke domain, sama memetakan dari b ke a. Dengan kata lain, f inverse adalah fungsi dari rank fungsi f ke domain fungsi f. df adalah daerah asal fungsi f dan rf adalah daerah hasil fungsi f, begitu. Sifat 3.4, misalkan f inverse adalah fungsi inverse f untuk setiap x elemen domain f dan y elemen rank f, maka berlaku y sama dengan fx. Y itu bisa dicari ketika x-nya dimasukkan ke dalam fungsi f. Gambarnya mana? Nah, ini y sama dengan f. X-nya kita masukkan ke dalam fungsi f, maka akan menghasilkan y, gitu ya. Dan juga jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x, berarti untuk memperoleh x, y-nya kita masukkan ke dalam fungsi f inverse. Y-nya kita masukkan ke dalam fungsi f inverse, maka akan menghasilkan x, begitu. Paham?
Nah, lebih mudahnya lagi, lebih bisa dipahaminya lagi, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi f memetakan dari R ke R dengan fx sama dengan 5x plus 7. Tentukan fungsi inverse-nya. Untuk menentukan fungsi inverse, begini. Karena y itu kan sama dengan fx tadi ya sudah ya, y itu sama dengan fx. Untuk mendapatkan y, x-nya kita masukkan ke dalam fungsi f, begitu ya. Berarti di sini fx-nya ibu ganti dengan y, fx-nya ibu ganti dengan y, sehingga di sini y sama dengan 5x plus 7. Nah, terus yang namanya fungsi inverse itu kita mencari bagaimana caranya ketemu x sama dengan y sama dengan 5x plus 7. Berarti 5x sama dengan y min 7. 7-nya kita pindahkan ke sini. Berarti x sama dengan y min 7 dibagi 5. Karena x itu sama dengan f inverse y. Nah, seperti yang tadi di sini juga, x itu kan bisa diperoleh dari f inverse y. Y-nya masukkan ke dalam fungsi f inverse, begitu ya. Berarti nanti x ini ibu rubah menjadi f inverse y sama dengan y min 7 per 5. Begitu. Paham? Hanya menggantikan penulisan saja. Di sini karena f inverse y sama dengan y min 7 per 5, maka kalau f inverse x berarti di sini y-nya diganti x, ini y-nya juga ikut diganti x min 7 per 5. Nah, selesai. Berarti f inverse x-nya adalah x min 7 per 5, atau boleh juga dituliskan menjadi 1/5 dikali x min 7. Begitu. Paham? Nah, ini nanti kalian sudah baca sendiri kemarin, supaya lebih mudah ibu berikan contoh soal dari ibu sendiri yang sederhana aja dulu. Nah, nantinya kalian akan mengerjakan latihan soal ini. Ada A, F, X ya ini ya, B, C, D, E, F, G. Soalnya berapa? Soalnya hanya satu kok anak-anak, satu saja, tapi ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ibu contohkan salah satu saja. Contohkan yang A ya. Jawab. Kalian diminta untuk menentukan inverse, berarti langkah pertama tulis dulu soalnya. Fx sama dengan x plus 1. Fx bisa kita tuliskan menjadi y sama dengan x plus 1. Terus mencari fungsi inverse itu sama aja kita mencari x-nya dulu. Berarti x sama dengan y min 1. X sama dengan y min 1. Nah, x itu bisa kita tuliskan menjadi f inverse y sama dengan y min 1. Nah, sudah selesai sebenarnya, tapi kita rapikan, kita ganti y nya menjadi x. F inverse x sama dengan x min 1. Sudah selesai. Jadi f inverse x sama dengan x min 1. Selesai. Nah, untuk yang soal B, C, D, E dan seterusnya, jika di sini fungsinya Gx, ya di sini nulisnya jangan F inverse X, tapi G inverse X, G inverse Y. Begitu, sesuai dengan soalnya. Ibu contohkan yang pecahan salah apa aja yang F. Ibu contohkan yang F ya, supaya nanti kalian bisa mengerjakan sendiri. Yang F, Hx sama dengan x plus 1 per 2x min 3. Sama, berarti Hx kita tuliskan menjadi y. Y sama dengan x plus 1 per 2x min 3.
Bagaimana caranya kita cari X? Nah, supaya mudah karena ini ada pecahan, Y itu kan sama artinya dengan Y per 1. Begitu ya, kita kalikan silang. Berarti Y kita kalikan dengan 2X min 3. 1 kita kalikan dengan X plus 1. Kalikan di sini 2XY min 3Y sama dengan X plus 1. Supaya nanti kita ketemu X sama dengan, berarti X nya kita masukkan ke ruas kiri semua. 2XY min X sama dengan 3Y plus 1. X nya kita pindahkan ke sini, 3Y nya kita pindahkan ke kanan. X nya kita faktorkan, X dalam kurung 2Y min 1 sama dengan 3Y plus 1. X kali 2Y 2XY. X dikali min 1 min X, hanya difaktorkan saja. Berarti X sama dengan 3Y plus 1 per 2Y min 1. Dibagi ya, kedua ruas dibagi dengan 2Y min 1. Di sini sudah ketemu X sama dengan, nah berarti tinggal kita inverskan. X bisa kita tulis menjadi H inverse Y sama dengan 3Y plus 1 per 2Y min 1. Belum selesai, Ibu lanjutkan di sini ya biar mudah dilihatnya. H inverse Y sama dengan 3Y plus 1 per 2Y min 1. Berarti Y nya kita ganti X menjadi H inverse X sama dengan 3X plus 1 per 2X min 1. Ketemu sudah. Jadi H inverse X nya adalah 3X plus 1 per 2X min 1. Selesai. Nah seperti itu. Hanya saja untuk yang pecahan kalian harus lebih teliti dalam menghitungnya, dalam menulisnya. Begitu ya. Untuk soal yang harus kalian kerjakan, silahkan ada satu soal saja. A sudah dikerjakan, berarti tinggal B, C, D, E, dan G. Begitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, bisa tanyakan di grup atau Japri. Ibu akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, catatan dikumpulkan di Google Classroom dan latihan soalnya juga dikumpulkan. Oke, terima kasih.